Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah. Pada kesempatan kali ini kami sebagai kelompok dari podcast yang akan membahas tentang hukum pidana, yang mana bertujuan untuk mengedukasi masyarakat yang masih menyepelekan tentang hukum. Banyak masyarakat Indonesia yang masih menyepelekan tentang hukum tersebut, yang mana mereka meyakini bahwa hukum itu hanya dapat dipahami, hanya boleh dipahami, atau hanya wajib dipahami oleh pihak yang berwajib saja, seperti contohnya polisi dan praktisi hukum yang lainnya. Nah, kami di sini bertujuan untuk mengedukasi atau menekankan masyarakat untuk mempelajari tentang hukum tersebut. Nah, oleh sebab itu, mari kita bahas bersama. Cikidot. Masyarakat awam di luar sana masih banyak yang bertanya-tanya, sepenting apa sih itu hukum? Nah, kita akan membedah lebih dalam lagi, sepenting apa mempelajari hukum bagi masyarakat awam itu sendiri. Ketika masyarakat awam sudah paham tentang hukum, dia akan mengerti batasan mana, tindakan mana yang memang sudah dilarang oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi mereka tidak akan semena-mena melakukan tindakan pidana itu. Juga ketidaktahuan terhadap hukum itu tidak akan menghapuskan pertanggungjawaban seseorang di depan instansi hukum. Semisal ada seseorang yang melakukan tindak pidana dan ia diproses dalam instansi hukum tersebut dengan alasan dia melakukan tindak pidana karena dia tidak tahu bahwa tindakan tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan. Nah, itu pertanggungjawabannya seorang pelaku tidak akan terhapuskan cuma karena alasan mereka tidak tahu tindakan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Begitu. Dari pembahasan yang tadi, mungkin para audiens atau para penonton bisa memahami bahwa belajar hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi diri sendiri dan melindungi hak orang lain, begitu. Karena apa? Hukum pidana itu tujuannya itu bukan untuk menakut-nakuti kita, melainkan untuk menciptakan suatu keadilan bagi seseorang yang membutuhkan keadilan tersebut. Seorang yang paham terhadap hukum pidana itu adalah suatu fondasi bagi suatu negara agar terciptanya tata tertib dan keadilan di negara tersebut. Gitu. Jadi pahamilah hukum, patuhilah sebuah hukum, dan pelajarilah sebuah hukum tersebut. Nah, pada pembahasan yang selanjutnya ini kita akan mengangkat tema yang begitu panas, kan? Ini adalah tema yang mungkin masyarakat Indonesia tidak asing mendengarnya dengan hal ini, yaitu suatu kasus yang episodenya masih terus berjalan sampai saat ini, yaitu bahkan bisa berkembang. Jadi Tetapi tokohnya itu berbeda-beda yang melakukan itu. Nah, apa itu? Korupsi. Nah. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Kalau makan uang haram kecil-kecil ya oke lah. Dikutip itu. Maksudnya boleh nggak boleh banyak-banyak gitu? Makan uang haram sampai begitu berlebih, akhirnya Tuhan marah. Itu mas standar di dalam nilai hidup gitu. Nggak ada juga di dunia ini yang malaikat, nggak ada di dunia ini malaikat. Korupsi adalah kejahatan yang merampas hak orang lain, menggerogoti keadilan, dan merusak fondasi suatu negara tersebut. Ketika uang rakyat berangkat kerja pagi-pagi, akan tetapi pulangnya mampir ke rekening pribadi. Tetapi saya tidak setuju, Mas, tentang apa yang Anda katakan korupsi. Nah, dalam kamus pejabat itu, Mas, korupsi itu sebenarnya tidak ada, Mas. Kalau di dalam kamus para pejabat, korupsi itu seperti kebijakan, Mas.
entah kebijakan yang disalahgunakan atau merampas hak rakyat. Nah, di dalam kebijakan itu terjadi ketidaksengajaan dalam menyelewengkan uang rakyat, anggaran, bahkan masuk ke rekening sendiri. Nah, lambat laun dari ketidaksengajaan itu menjadi kebiasaan yang lumrah, wajar lah. yang wajar terjadi begitu, Mas. Pada nyatanya, para pejabat yang melakukan korupsi itu berdalih dengan suatu kebijakan hingga akhirnya mereka juga beralasan bahwa hal itu muncul karena ketidaksengajaan mereka. Iya. Nah, jika ketidaksengajaan tersebut tetap tidak ditindaklanjuti, mereka akan meyakini bahwa ini adalah suatu kebiasaan yang memang sering terjadi di para jajaran pejabat tersebut. Nah, Oh, begitu. Kalau tindakan korupsi tersebut dilakukan hukuman dimiskinkan atau dihukum mati, maka yang opsi mana? Dua-duanya itu ya kalau saya kan hukuman mati. hukuman mati. Iya. Tetapi kebijakan di Indonesia itu tidak ada. Kalau hukuman mati tidak ada memang kalau masalah kasus korupsi. Kalau hukumnya yang mati banyak itu terjadi. Nah, Iya, banyak hanya mati. Tidak. Soalnya Bukan hukuman mati tapi hukumnya yang mati terhadap korupsi. iya. Soalnya struktur hukum di Indonesia ini sudah jelas gitu. Tetapi penegakannya itu yang salah. Kurang. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya Indonesia negara korupsi. Nah, yang menjadi permasalahan kalau negara korupsi, kalau tidak ada para koruptor, itu yang menjadi permasalahan. Lalu koruptornya di mana? Nah, koruptor itu bersembunyi di balik kebijakan tersebut. Jadi mereka berdalih tentang kebijakan agar mereka tidak diketahui bahwa mereka sedang melakukan korupsi, begitu Mas. Nah, koruptor itu Mas aslinya punya singkatan Mas. Apa Mas itu? Apa itu? Koruptor, korban tikus kantor. Pantas saja kemarinnya itu ada sebuah beredar video bahwa bupati di mana tuh yang melepas ribuan ular di sawah, ternyata itu untuk menangkap para koruptor. Dan bukan apa namanya nyambe, seperti nyambe gitu Mas. Iya, biasa begitu. Kerjaannya orang-orang yang tidak bermoral dan tidak berintegritas ada itu. Percuma memiliki suatu ilmu, tapi ketika Tidak kita diamalkan. ketika kita terjun ke suatu masyarakat untuk mengabdi, itu yang terpenting itu moralitas dan integritas seseorang, begitu. Ketika seorang tidak memiliki tersebut, ya akhirnya yang seperti korupsi itu terjadi, Mas. Ya, banyak di kalangan mereka yang beranggapan bahwasannya hukuman atau aturan itu sebagai pajangan saja. Iya, sebagai formalitas lah. Formalitas. Tapi kenyataannya itu berbanding terbalik. Ya berbanding terbalik. Soalnya kenapa? Ada yang menyebutkan bahwa Indonesia negara hukum, tapi menegakkan hukum di Indonesia begitu-begitu saja. Masih Ada yang kurang. mengatakan itu statement, Mas, bahwa bukan seseorang yang membutuhkan hukum, melainkan hukum yang membutuhkan seseorang. Karena mengapa? Ya dengan perkataan Mas Kamil tadi itu, hukum di Indonesia itu bisa dibeli gitu. Ya, Tetapi pada kenyataannya Mas, itu sudah melanggar asas-asas hukum Mas. Ada yang namanya asas equality before the law. Oh, itu gimana Mas? Hah? Aslinya? Equality before the law. Tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh Mas. Aslinya itu udah tahu para koruptor itu. Kenapa Mas? Asli yang paling utama adalah keadilan. Terus apa gunanya Pancasila itu Mas yang punya keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia? Ada, Mas. Ya. Pancasila nomor 5 itu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. rakyat yang memiliki jabatan menurut saya. Oh my god. Beda. Karena dengan kita melihat realitas sekarang ini, nah, kenapa para pejabat masih melakukan sebuah korupsi, padahal mereka sudah jelas-jelas tahu bahwa tindakan korupsi itu telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Betul. Karena apa? Ya karena tadi itu mereka itu tidak memiliki moralitas dan integritas itu. Iya. Itu. Apa diganti tikus saja itu? Ya sebutannya ya lebih cocok ya ke tikus yang menggerogoti semua Kisah usang tikus. Kisah usang tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Itu kan tadi permasalahan korupsi. Korupsi itu apa? Yang bagaimana? Dan seperti apa yang terjadi di Indonesia? Nah, korupsi itu, cara sanksi bagi korupsi itu seperti apa Mas? Sanksi hukum untuk
pelaku korupsi. Untuk pelaku korupsi itu menurut UU nomor 31 tahun 1999 dan UU nomor 31 tahun 2001 itu dihukum minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Kan itu hukuman penjara. Ya, Kan tidak mungkin hukuman penjara saja. Ada hukuman denda juga kan. denda juga ada. Hukuman apa lagi? Perampasan aset. Perampasan aset gak mungkin. Tapi kalau di era sekarang tuh di zamannya presiden kita tercinta ya, Bapak Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Telah Kami mendukung perampasan aset Bapak Prabowo. Semoga Realisasikan. Nah, semoga segera disahkan lah. Mendukung visi misi Bapak. Nah itu. karena itu sangat berguna sekali ya perampasan aset itu. Ketika suatu koruptor itu tidak dirampas asetnya dan mereka hanya dijatuhi beberapa tahun hukuman, ya mereka cengenges-cengengesan saja. Nah, Iya. yang dihukum kan cuma yang pelaku. Keluarganya kan Tidak menikmati hasilnya. Nah, iya, keluarganya menikmati hasilnya. Toh ketika korupsinya itu semisal tadi nominalnya itu 200 triliun. Di penjara 6 tahun. 6 tahun. Di dalam penjara itu enak hidupnya. Dikirim inilah sama keluarganya, dikirim itu, inilah itu. Nah, Ketika tapi 6 gini tahun, Mas, tetapi dalam kenyataannya dalam 6 tahun menjadi warga Indonesia mendapatkan uang 200 triliun itu kayaknya tidak mungkin Mas. tidak mungkin. Kan tidak simpel. Iya, dengan hukuman tersebut. Aslinya hukum pidana itu kalau menghukum seorang yang melanggar itu sangat berat aslinya. Tetapi dalam hal dengan korupsi ini, kenapa menjadi pertanyaan besar? Kenapa kok sangat ringan hukumannya? Cuma 6 tahun. Nah, Padahal di dalam pasal 338 KUHP pencurian itu maksimal 7 tahun. Ini pencurian uang rakyat 200 T itu cuma 6 tahun setengah kan? Gak masuk Pak. Gak masuk akal. Tadi juga berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu kan juga disebutkan paling lama maksimal itu 20 tahun dan minimalnya itu 4 tahun. Kok bisa dengan nominal begitu besarnya hanya dijatuhi hukuman 6 tahun? Itu kan tidak realistis, Mas. Apa nggak bisa diterapkan hukuman mati? Nah, iya Apa itu. gimana ya? Seperti di negara korup. Saya setuju dengan korup itu. Ketika ada suatu pejabat yang korupsi atau menyalahgunakan menyalahgunakan kewenangannya, itu langsung ditembak. Di Korea Utara korupsi dihukum mati. Di Cina korupsi dipotong kepala. Di Arab sama juga. Di Singapura sama juga. Di Indonesia beda Mas. Apa itu kan? Di sana ada yang potong kepala, potong leher, potong tangan. Kalau di Indonesia potong masa tahanan Mas. Korupsi itu dipotong masa tahanan. Iya, masuk Masuk akal juga. Tetapi yang lawa ini siapa? Apa penegak hukum atau aturannya itu? Ya biasa. Kalau aturan sudah jelas di undang-undang, itu tidak mungkin Mas. Aturannya itu sudah jelas ya. Iya. Ya, menurut saya itu udah jelas plek segitu aturannya itu sudah termasuk jelas ya. Karena dengan menciptakan nggak ada hukuman mati bagi para koruptor itu supaya mereka itu Memberikan kesempatan untuk berubah lebih baik lagi, bertaubat lah gitu ya. Tapi dengan hukuman cuma 6 tahun dengan nominal yang sangat besar itu, apakah bisa memberikan efek jerah bagi para koruptor yang dipenjara? Kalau menurut saya sih tidak akan jerah mereka, karena mereka hidup di penjara enak-enak aja. Justru sekarang ada penjara koruptor, dibeda-bedakan sekarang Mas. Iya. Seperti lapas-lapas yang itulah Iya kan. Kata elit. lapas elit, Najwa Shihab itu pernah menggeledah. Lapas elit kan. Iya. Ada kulkas, ada olahraga, ada TV-nya juga Lengkap semuanya. Ini penjara untuk tahanan, untuk
sanksi apa penjara untuk masa liburan kan gitu. Bukan menjadi pertanyaan besar itu. Seharusnya ya penjaranya ya yang lebih kejam dikit lah, di bawah tanah lah gitu. Ya, Di bawah tanah tidak ada cahaya yang masuk, gelap gulita lah gitu. Apa di tengah-tengah pulau? Ya seperti di Nusa Kambangan itu Ya, lah, ada. itu. Tadi kan Itu dijelaskan dia. tentang sanksi-sanksi bagi para koruptor lah. Hmm. Nah, kalau sekarang ini lembaga apa yang bisa menangkap atau menangani kasus koruptor, Mas? Ada banyak beberapa lembaga itu, Mas. Apa? Seperti KPK, Kejaksaan, seperti penegak hukum dan lainnya. Mungkin ada yang menambahi masing-masing dari penegak hukum itu. KPK apa penyelenggara KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu yang berhak menangani kasus korupsi. Entah itu siapa yang melakukan korupsi, entah itu dari kalangan atas ataupun kalangan bawah. Yang kedua adalah kejaksaan, yang mana kejaksaan ini yang mengadili bagi para korupsi untuk sanksi apa yang bisa dijatuhkan kepada para koruptor ini. Yang pengadilan ini, kejaksaan ini. Nah, di pengadilan mana koruptor bisa diadili? Tentunya di pengadilan tipikor, Mas. Tindak pidana korupsi. Bukan di pengadilan umum atau Pengadilan agama. agama. PA. Jadi ada pengadilan tersendiri ya Mas yang buat untuk mengadili tindakan korupsi tersebut ya. Yaitu di Pengadilan Tipikor Tindak Pidana Korupsi. Dari Setelah panjang lebar ya kita membahas tentang apa itu hukum dan memberikan salah satu contoh yang cukup panas ya, contoh kasus yang cukup panas. korupsi. Hal ini juga mengarahkan untuk seluruh masyarakat yang menonton video ini untuk segera belajar lah minimal 50% tentang hukum tersebut Agar kita agar tidak kita tidak dibodoh-bodohi. dibodoh-bodohi oleh seseorang dan juga bisa mengurangi Anda ketika sudah paham hukum tidak akan mengambil suatu tindakan yang tindakan tersebut melarang peraturan perundang-undangan begitu. Nah, Sebelum mengakhiri podcast pada kali ini, saya akan memberikan satu kata-kata untuk kalian. Quotes. Quotes lah. Korupsi itu adalah suatu kebohongan yang dipoles dengan kata-kata manis. negara runtuh bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi korupsi yang merajalela. Nah, koruptor itu emang kaya harta, akan tetapi mereka miskin moralitas dan integritas. Nah, cukup sekian dari podcast dari kami. Mungkin kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja oleh kami, entah itu menyindir salah satu pihak atau menyinggung salah satu pihak yang membuat pihak tersebut sakit hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berniat tersebut bukan bertujuan untuk menjatuhkan salah satu pihak tersebut, melainkan untuk bahan edukasi dan bahan berbenah diri. Karena berbenah diri masyarakat maupun pemerintahan Jajaran agar semakin ke depan Indonesia menjadi maju, Generasi emas. Nah, generasi emas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bertemu lagi pada hari-hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.